Silakan share. Oke, thank you teman-teman udah pada hadir, udah pada datang di. Wow, udah hampir 2 tahun kita nggak webinar. Jadi kita akan webinar terus yang seperti saya bilang, kita akan ada 2 event, satu online, satu offline di setiap bulannya. Jadi pantengin terus kita Talk Line. Dan hari ini kita kedatangan teman saya, sahabat saya, dianggap ada juga ya kalau mau. Jadi benar-benar langsung aja kita silakan Kak. Thank you, Kak Erwin. Ini skinku udah kelihatan ya screen-nya? Aman, nggak di present. Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman. Thank you banget nih udah ngeluangin waktunya buat hadir di acara Digital Talk Line kita kali ini yang kita adain online bareng Kak Erwin. Jadi untuk topik kita kali ini, kita bakal share soal Facebook Ads for Beginner ya. Jadi di sini aku akan bantu coba walkthrough dari step by step-nya, dan juga kita bakal bahas beberapa tipe Facebook Ads, terus kira-kira iklan yang bagus itu seperti apa. Dan di sini aku mau sharing aja kira-kira pengalaman aku seperti apa. Mungkin dari teman-teman juga ada yang udah pernah ngerjain pemetaan. Bagi yang punya pertanyaan nanti mungkin bisa di akhir sesi ya. Terus nanti juga di akhir sesi kita bakal ada kuis yang berhadiah. Mungkin kalau teman-teman mau ikutan, kita bisa mulai di akhir nantinya. Oke. Sebelumnya, salam kenal. Nama aku Aileen Felicia, panggilannya Aileen. Jadi, aku udah mulai terjun di bidang marketing itu mulai dari tahun 2019. Itu pertama di Lifepack. Aku waktu itu bekerja mulanya sebagai content writer dan akhirnya itu content lead. Lalu setelah itu baru ke Mekari selama setahun sebagai copywriter. Dan di tahun 2022 sampai 2023, aku kerja di Tokopedia sebagai senior growth marketing. Dan sekarang dari tahun 2023 sampai saat ini, aku bekerja sebagai digital marketing manager di Parlab Creative Media. Jadi untuk karir sendiri, aku awalnya mulai dari content marketing dan lebih ke organik ya. Bisa dibilang baru tahun ini dan tahun lalu aku mulai handle yang sifatnya lebih ke paid ads karena sebelumnya lebih main di organik. Nah, terus untuk brands yang aku handle di agensiku yang sekarang ini, itu ada Conimax, terus mungkin kalau teman-teman tahu beauty brand seperti Miu Touch ataupun Moist Diane atau Women Batis, itu juga brand yang aku handle. Lalu ada juga beberapa brand FMCG lainnya, dan personal care seperti Konicare dan Everay. Nah, mungkin kita mulai dulu dari yang paling dasar ya. Alin, sorry. Ya. Itu di present gede aja. Itu slide-nya kecil. Oh, slide-nya kecil. Nah. Oh, oke. Udah ya? Belum. Belum gede? Belum present itu belum sama kayak tadi. Oh, masih sama kayak tadi? Oke. Sebentar ya, coba ya. Wait. Kecil banget. Oh, ini kelihatan nggak? Kelihatan aman. Ini full ya? Oh, aman. Oke. Oke. Mungkin kita bisa mulai dari basic paling dasarnya dulu ya. Jadi aku biasanya tuh mulai dari pertanyaan starts with why. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kerjanya di bidang marketing ataupun bukan, tapi tertarik di bidang marketing,
kita bisa mulai dari paling dasarnya dulu sih, kayak kenapa kita harus ibaratnya mau belajar paid ads gitu ya. Nah, jadi ini balik lagi ke pertanyaan yang paling sering ditanya ini di LinkedIn, biasanya generalis versus spesialis. Nah, di marketing itu juga ada yang disebutnya generalis untuk marketing dan juga spesialis untuk marketing. Jadi mungkin bedanya itu kalau dari generalis itu uh, orangnya itu tahu banyak aspek tapi kurang mendalam. Tapi kalau biasanya spesialis itu dia tahu sedikit ataupun satu aspek tapi pengetahuannya lumayan cukup dalam ya. Nah, kalau sekarang itu apalagi kita ada di era yang udah disruptif ya dengan adanya AI dan teknologi lainnya, biasanya dari company itu memang lebih prefer marketer yang punya skill set yang bisa dibilang cukup luas, tapi dalam juga. Jadi kombinasi antara generalis dan spesialis nih. Makanya ada yang disebutnya T-shape marketer. Jadi selain tahu tentang content marketing, terus data analytics, social media, e-commerce, tapi seseorang itu dituntut ataupun diharapkan punya spesialisasi yang mendalam misalnya di paid media nih. Nah, paid media itu apa aja sih? Bisa mulai dari yang tadi ya, Meta Ads, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, dan juga LinkedIn Ads. Nah, terus ada juga yang disebutnya V-shape marketer. Nah, ini secara skill set itu lebih luas lagi gitu. Bisa dibilang kayak serba bisa gitu ya. Jadi paid ads bisa, organic bisa, sampai SEO, email. Ini kalau bisa dibilang ya sangat ideal ya, karena kan um, skill dari banyak role, tapi dia bisa miliki gitu. Nah, kalau dari Semrush sendiri, mereka mengeluarkan ada istilahnya namanya full stack marketer. Biasanya kita dengarnya itu full stack, mungkin di sisi ini ya, divisi IT ya, kayak full stack developer. Nah, tapi ternyata ada juga loh sekarang yang disebutnya full stack marketer. Jadi skill-skill yang tadinya terpisah seperti digital marketing, terus konten, dan analytics juga, sekarang company itu kayak berharap satu orang bisa memakai kayak banyak topi seperti itu. Nah, makanya hal-hal inilah yang membuat bisa menjadi salah satu alasan bagi kita ya, kenapa kita harus selalu upgrade ilmu nih. Yang kayak contohnya tadinya aku awalnya itu lebih ke content writing dan copywriting. Aku coba memperluas skill setku ke growth marketing dan pada akhirnya digital marketing dan juga sekarang ke analytics seperti itu. Nah, untuk kelas kali ini kita bakal belajar apa aja sih? Kita bakal belajar Facebook Ads ataupun Meta Ads. Jadi ini termasuk Facebook dan Instagram Ads ya. Mulai dari definisinya, terus tipenya seperti apa. Lalu kita juga bakal belajar cara setup Facebook Ads tuh kayak gimana sih. Mulai dari bikin business page-nya dulu, lalu bikin business manager page, dan juga setting up target audience-nya. Terus yang terakhir, kita juga bakal belajar sama-sama untuk handle ads manager, terus set up budget dan bidding, dan juga melakukan ad placement. Jadi harapannya nanti teman-teman setelah selesai belajar dari sini bisa menjalankan campaign ads sendiri ya. Jadi buat teman-teman yang punya bisnis ataupun memang sedang bekerja sebagai digital marketing ataupun performance marketing, harapannya nanti bisa achieve goals-nya masing-masing ya. Mulai dari misalnya increase reach ataupun building brand awareness, terus building engagement ataupun sampai ke conversion akhir ya. Oke. Nah, di sini aku dapat data dari We Are Social. Jadi
ini data tahun 2023, total populasi di dunia itu kita udah ada 8 miliar orang, dan sekitar 5 jutaan ya yang memakai handphone dan juga pengguna internet. Terus dari 8 juta itu, lebih dari setengahnya ya, 4,76 miliar itu pengguna aktif sosial media. Nah, makanya kenapa salah satu platform yang cukup efektif untuk beriklan adalah sosial media. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin tentang advertising itu kan luas ya. Kita bisa beriklan secara offline maupun online. Cuma bedanya mungkin kalau secara sekilas, yang aku bisa share kalau kita beriklan di dunia digital, itu secara matriks lebih gampang diukur, karena tercatat ya matriksnya, kayak kita bisa lihat reach-nya berapa, impression-nya berapa. Sedangkan kalau kita misalnya beriklan pakai billboards, itu kan agak susah ya, kayak berapa banyak orang yang lihat billboards kita. Nah, untuk pengguna sosial media sendiri ini bakal terus bertambah nih. Ini datanya dari tahun 2017, dan diprediksi nanti di tahun 2027 itu bakal mencapai 5,85 miliar gitu ya. Terus platform apa aja sih yang biasanya dipakai untuk beriklan ataupun untuk mempromosikan bisnis ataupun jasa? Itu top 3-nya ada di Facebook, Instagram, dan LinkedIn. Baru setelah itu platform-platform lainnya. Jadi memang Facebook dan Instagram ini bisa menjadi salah satu platform yang powerful ya bagi teman-teman kalau mau beriklan produk atau jasanya. Karena memang dari sisi penggunanya sendiri itu juga cukup banyak ya di Facebook, Instagram. Cuma nanti balik lagi ke brand yang dipegang oleh teman-teman ya. Karena setiap sosial media itu punya demografiknya masing-masing. Kayak contohnya, secara singkatnya misalnya, Instagram itu lebih banyak millennials-nya, terus TikTok lebih banyak Gen Z-nya gitu kan. Atau Twitter juga Gen Z dan Gen Alpha seperti itu. Jadi nanti bisa disesuaikan aja kira-kira placement-nya mau di platform apa, sesuai dengan target audiensnya. Terus di sini aku akan bahas sedikit soal perbedaan dari organic social dan paid social. Jadi di sini yang dimaksud secara singkat ya, kalau organic itu berarti konten-konten yang dibuat ataupun diupload tanpa di boost post ya, tanpa menggunakan paid ads ya. Sedangkan kalau paid social itu konten-konten yang di boost melalui boost post ataupun Meta Ads dan Facebook Ads. Nah, dua-duanya ini punya pro kontra masing-masing, dan mereka juga punya goals masing-masing ya. Kayak organik itu lebih cocok untuk membangun koneksi dan relationship antara brand dan followersnya. Terus bisa juga untuk membangun brand awareness. Terus kalau untuk paid social itu kita bisa target ideal customer dengan lebih detail dan juga drive conversion ya. Nah, di sini memang organik itu juga bisa menciptakan reach dan brand awareness, sama halnya dengan paid ads. Cuma mungkin bedanya kalau secara organik itu kan ibaratnya kita kalau kontennya viral baru bisa reach, menjangkau akun-akun itu jumlahnya banyak. Tapi kalau kontennya nggak viral berarti secara reach dan engagement itu lebih terbatas di antara followers kita aja nih gitu. Sedangkan kalau paid ads itu bisa reach ke broader audience. Tergantung dari audience yang nanti kita targeting. Seperti itu. Terus kalau dari sisi pro dan cons-nya itu apa aja sih? Mungkin kalau organik secara budget itu bisa dibilang jauh lebih murah, karena kalau paid ads kita bisa dibilang itu
berbanding lurus dengan budgetnya. Jadi semakin tinggi budgetnya yang kita set untuk bidding, itu hasilnya juga bisa jadi semakin lebih besar gitu secara reach. Dan untuk hasilnya, resultnya itu mungkin kalau paid ads bisa dibilang lebih instan ya, karena kita ada investasi secara uang gitu untuk dari sisi boost kontennya. Sedangkan kalau organik biasanya lebih lama untuk bangun engagement-nya. Nah, terus kenapa sih kita harus beriklannya di Facebook ya? Facebook ataupun Meta maupun Instagram. Karena di sini iklan itu bisa membantu kita untuk meningkatkan traffic ke website ataupun ke profile page atau profile account Instagram kita. Terus mendorong orang untuk melakukan pembelian atau menggunakan jasa kita gitu. Dan Meta ataupun Facebook ini punya beberapa opsi dari sisi campaign objektifnya yang bisa disesuaikan dengan budget kita, terus goals kita seperti apa. Nah, di sini ada dua gambar ini. Kalau teman-teman lihat, ini perbedaan post yang di boost dan yang organik ya. Jadi kalau secara sekilas mungkin teman-teman belum lihat nih perbedaannya apa, gambarnya sama, teksnya sama. Tapi kalau kita lihat secara detail, kalau untuk sponsored post itu, ada keterangan sponsorednya di bagian bawah dari nama brandnya itu sendiri. Terus biasanya di bagian bawah aset kontennya, itu nanti ada button untuk mengarahkan entah itu ke website ataupun messaging atau objektif-objektif lain yang saat kita pasang ads itu kita bisa pilih. Nah, terus dari iklan ini, sebenarnya kenapa sih brand itu melakukan iklan di Instagram ataupun Meta? Karena ternyata dari iklan itu sekitar 79% orang yang melihat iklan tersebut itu nantinya mereka bakal mencari informasi lebih nih tentang brandnya. Jadi kalau kita ngomongin journey seseorang untuk melakukan conversion, baik itu pembelian ataupun follow atau download apps, itu kan journey-nya lumayan panjang ya. Misalnya mereka pertama kali terpapar kontennya dulu, baik itu secara organik ataupun ads. Kadang butuh waktu beberapa kali tuh untuk orang recall dari sisi brand dan kontennya ini gitu. Mungkin kayak cuma sekali aja nggak cukup karena misalnya karena mereka kurang fokus ataupun skip ads-nya gitu ya. Jadinya nggak lihat. Tapi nanti kalau kita pasang ads, kita kan nanti bisa retargeting ke orang-orang yang udah pernah lihat ads kita. Atau kita bisa bikin juga settingan supaya frekuensinya tuh tidak terlalu mengganggu ke user juga. Jadi misalnya satu orang itu tidak akan mendapatkan ads yang sama dalam jangka waktu sekian. Nah, itu kita bisa setting juga seperti itu. Nah, ini ada beberapa faktanya itu ya. Jadi 65% setelah melihat iklan tersebut atau melihat produk atau service itu di Instagram, mereka biasanya cari tahu lebih lanjut nih lewat websitenya atau lewat apps-nya. Terus hampir 50% itu akan melakukan pembelian baik itu online ataupun offline. Karena kan kadang ada juga ya brandnya dijualnya offline tapi mereka beriklannya digital, beriklannya online kayak gitu. Terus ada sekitar 37% yang visit ke offline store-nya. Terus 30% ataupun hampir sepertiganya ya yang follow brand account itu secara online, atau 29% itu jadi membicarakan brand tersebut pada misalnya temannya atau keluarganya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke definisi dan struktur dari Facebook Ads itu sendiri. Jadi dari sisi Facebook Ads itu
ada 3 level. Yang pertama itu dari sisi campaign, terus yang kedua itu ad set, dan yang ketiga itu paling kecil ad. Jadi kalau campaign itu bisa dibilang high levelnya, yang paling high level, yang paling pertama itu campaign. Jadi nanti satu campaign itu bisa berisi lebih dari satu ad set. Dan satu ad set itu juga bisa berisi lebih dari satu ad gitu. Bedanya apa? Nanti kalau campaign itu kita buat setup untuk goals-nya itu ada di campaign. Terus kalau untuk ad set itu kita biasa untuk setup targeting audiensnya, terus budgetnya, dan schedule untuk running ads-nya. Kalau ad ini adalah kontennya ya, konten visualnya, konten teksnya, yang bakal muncul ke user di homepage-nya sendiri. Nah, ini yang pertama kita bahas dari sisi campaign objektif dulu ya, yang paling atas. Nah, campaign objektif yang ada di Meta itu, kalau kita beriklan lewat Ads Manager, itu ada 6. Ada awareness, traffic, engagement, leads, apps promotion, dan yang terakhir itu sales. Nah, untuk memilih kayak kira-kira objektif apa sih yang tepat untuk brand aku nih Kak gitu. Itu sebenarnya tergantung balik lagi kalau kita ngomongin tujuan pertama untuk ads-nya itu apa, itu yang pertama. Terus di fase apa brand itu sedang berada ya. Karena kalau kita ngomongin, misalnya paling gampangnya, contohnya marketing funnel yang AIDA ya, yang awareness, interest, desire, action. Jadi biasanya yang paling pertama itu kita bakal mulai dari campaign awareness dulu. Campaign awareness ini supaya orang-orang mulai tahu nih dengan brand ataupun produk yang kita handle. Jadi tujuan kita kalau kita beriklan untuk awareness, kita pengen sebanyak mungkin orang melihat iklan ini gitu. Jadi KPI-nya apa? Biasanya tuh reach, terus impressions, bisa juga kalau bentuknya video itu video views. Terus yang kedua baru masuk ke fase consideration. Ini juga salah satu marketing funnel ya, salah satu marketing funnel yang versi lain dari AIDA itu ada juga yang awareness, consideration, dan conversion. Kalau di AIDA mungkin consideration ini masuknya di antara interest dan desire. Nah, di consideration tuh ada apa aja sih? Yang pertama itu ada traffic, terus ada juga engagement, dan ada juga leads. Terus kita pilih yang mana nih? Balik lagi, tergantung dari objektif yang mau dicapai dulu. Kalau untuk traffic, itu bisa. Misalnya kita mau mengarahkan user itu untuk klik link tertentu, gitu ya. Mulai dari website ataupun blog post atau link download apps itu masuknya ke traffic, nanti KPI-nya link clicks kayak gitu. Terus kalau engagement ini masuknya itu kalau kita mau naikin engagement seperti likes, save, shares, dan komen di suatu post di Instagram ataupun Facebook, kita pilihnya yang engagement. Dan yang ketiga dari fase consideration ini itu leads. Kalau kita mau ngumpulin leads berupa message ataupun sign up ataupun bahkan telepon juga bisa ya. Itu masuknya ke leads. Nah, yang terakhir ini baru di fase conversion. Nah, di fase conversion ini ad objektifnya tuh ada juga yang kalau untuk apps promotion itu apps install, kalau untuk sales itu penjualannya. Nah, itu untuk campaign objektif yang kita bisa pilih di Meta Ads. Lalu selanjutnya itu kita bakal bahas soal audience. Nah, ini targeting itu salah satu bisa dibilang faktor penting ya untuk kita beriklan. Karena sebenarnya pas lagi kita beriklan itu kan kita mau menyampaikan suatu pesan ke audiens kita. Dan setiap brand itu kan beda-beda ya. Dari sisi personanya, terus dari problem yang kira-kira dimiliki sama target audiens yang mau kita capai, sampai ke solusi yang
produk ataupun jasa kita tawarkan. Nah, untuk memilih target audience yang tepat ini, sebenarnya prosesnya bisa dibilang gampang-gampang susah. Karena bisa aja nih kita, contoh ya, kita punya limit, kita nggak punya limit budget, jadi budgetnya banyak banget gitu, brand kita budgetnya banyak banget. Terus kita mau coba beriklan itu kayak, oh ya udah yang penting aku iklanin sebanyak-banyaknya, sejauh-jauhnya. Tapi kalau kayak gitu bisa dibilang tuh iklannya belum tentu berjalan dengan efektif dan efisien. Kenapa? Karena misalnya kita punya produknya itu hanya dijual di Indonesia. Tapi karena kita mau, oh supaya reach-nya gede banget, mau coba iklaninnya sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia. Kalau ditanya bisa atau enggak, bisa aja. Cuma balik lagi, kalau produknya cuma dijual di Indonesia, kita buat apa iklanin sampai sejauh itu ke negara-negara lain gitu. Atau kalau misalnya produknya itu yang dijual cuma misalnya ya produk kesehatan untuk osteoporosis gitu ya. Itu kan berarti target audiensnya cukup jelas. Dari sisi umur, nggak mungkin kita targeting ke anak-anak muda yang kayak Gen Z yang masih umur 18-24. Itu kan kita nggak perlu targeting ke situ gitu. Jadi misalnya karena kita mau coba targetingnya yang lebih efektif, berarti kita coba reach-nya itu ke orang-orang yang mungkin bakal beli produk kita, kayak gitu. Dan untuk audience setting ini, kita bisa create audience-nya itu, baik itu custom, lookalike, ataupun safe audience. Ini tuh, jadi kalau custom audience, kita bisa tarik datanya ya, dari website kita, setelah dikonekin ya. Terus dari apps juga bisa. Atau kalau kita punya customer list, itu juga kita bisa bikin custom audience dari situ. Dan selain itu, dari teknologi metanya sendiri, bisa juga melalui Instagram account ataupun Facebook page yang terkonek dari akun tersebut. Terus, kalau lookalike audience itu, bisa dibilang tuh kayak kita mentargetkan orang-orang yang punya similarity ataupun punya interest yang sama dengan followers kita sekarang nih misalnya, karena kita udah tahu, oh kira-kira yang bakal beli ataupun menggunakan jasa kita itu adalah orang-orang yang follow akun kita. Ya udah berarti create lookalike audience aja gitu. Kalau so far aku biasanya pakai yang save audience, karena kalau yang save audience ini yang paling kanan, ini kita bisa setup secara manual mulai dari lokasi. Jadi misalnya Indonesia tuh kita bisa bikin spesifik nih mau di kota mana aja, misalnya cuma Bali doang atau Jakarta aja. Terus umurnya dari berapa sampai berapa, sampai ke gendernya apa, terus interest mereka seperti apa, itu kita bisa setup secara detail. Jadi orang-orang yang bakal lihat iklan kita itu adalah orang-orang yang memang udah kita setup secara targetingnya. Oke, terus untuk tipe-tipe kontennya itu ada seperti apa sih? Ada 4 nih. Yang pertama itu single image ataupun video. Terus ini contoh-contohnya ya sekalian. Terus yang bentuknya carousel. Terus yang ketiga collection. Collection ini kalau kita bikin katalog produk di uh, Instagram ataupun Facebook, itu nanti dia otomatis akan muncul dalam bentuk collection seperti ini. Terus yang keempat itu Sipas. Jadi Sipas ini collaborative ads dengan e-commerce, itu bisa dikonekin ke Tokopedia ataupun Shopee. Jadi nanti iklan-iklan yang muncul itu saat kita klik, perbedaannya adalah saat kita klik itu mereka nanti munculnya langsung ke produk display page-nya dari SKU produk tersebut di Tokopedia ataupun di Shopee, kayak gitu. Nah, ini ada beberapa langkah nih untuk membuat Facebook page. Jadi kalau
bagi teman-teman yang mau mulai beriklan tapi belum punya account Facebook, itu yang pertama yang bisa dilakukan adalah mulai dari bikin akun Facebook page-nya dulu. Jadi beda ya, Facebook page dan akun personal itu beda. Kalau untuk Facebook page ini untuk bisnis, jadi nanti bisa masukin juga kategorinya seperti apa. Terus nanti setelah itu bisa dikonekin juga dengan Instagramnya. Lalu ada 2 cara untuk bikin Facebook page yang tadi. Yang pertama itu melalui link yang tadi, yang Facebook/page/create, atau dari business.facebook.com/setting/pages ya. Jadi di sini di bagian accounts itu kita bisa klik page terus kita add new page. Nanti di sini kita bisa bikin page-nya dengan mengisi data yang sama ya, dari nama, terus kategori, sama bio-nya. Nah, bentuk Facebook page itu seperti apa? Seperti ini ya, nanti bentuknya seperti ini. Terus selanjutnya itu kita bakal bahas Facebook Ads Manager ya. Jadi nanti kalau teman-teman udah berhasil bikin Facebook page-nya, itu untuk beriklan di Facebook ataupun Instagram sebenarnya ada beberapa cara. Ada sekitar 3 cara dan aku bakal bahas satu persatu. Yang pertama itu melalui Facebook Ads Manager. Jadi di satu akun ini ada 3 kolom. Yang pertama itu tadi campaigns, ini yang high level objektifnya kita set up di sini. Terus nanti yang kedua itu ads, yang ketiga itu baru ads kontennya kayak gitu. Nah di sini teman-teman nanti bisa lihat dashboardnya seperti ini. Kita bisa filter juga nanti dari bulannya, terus nanti bisa di sort juga dari tanggalnya ataupun dari budget juga seperti itu. Nah di sini tuh secara singkat teman-teman juga bisa lihat dari sisi result iklannya itu nanti seperti apa, budgetnya berapa, resultnya seperti apa, terus reach, impression, dan cost per resultnya seperti apa. Cost per resultnya itu nanti biasanya balik lagi tergantung dari objektif yang disetting. Kalau untuk klik nanti biasanya itu munculnya cost per klik. Kalau untuk impression, cost per impression seperti itu. Nah ini untuk dashboardnya sendiri bisa diakses di adsmanager.facebook.com ya. Dengan contohnya ini kalau teman-teman yang udah punya Facebook Ads Manager. Nah, so far nanti pas lagi teman-teman bikin create campaign, itu bisa set up mulai dari kategorinya, terus apakah ini collaborative ads atau bukan. Collaborative ads itu tadi yang sipas dengan e-commerce ya, seperti Tokopedia atau Shopee. Terus apakah nanti mau menjalankan A/B testing atau enggak. Terus sampai ke advantage campaign budget. Jadi kalau di Meta itu mereka punya teknologi untuk rekomendasi nih kira-kira budgetnya di spread berapa aja, terus placementnya di mana aja. Tapi itu kita bisa juga nggak mengikuti rekomendasi mereka, terus kita set up sendiri nih, oh kira-kira nggak mau di semua platform Meta, karena kalau di semua platform Meta kan berarti Instagram iya, Facebook iya, terus Messenger juga iya gitu. Itu kan preferensi dan sesuai dengan kebutuhan tiap brand lagi ya. Terus di sini setelah kita pilih objektifnya apa, itu nanti bisa juga mulai didetailkan lagi dari performance goals-nya tuh apa. Karena walaupun contoh ya, kita pilih objektifnya awareness nih. Awareness-nya itu kita bisa lebih spesifik lagi. Apakah mau meningkatkan reach ataupun impression atau video views. Itu kita bisa pilih nanti di bagian performance goal. Terus setelah itu kita bisa mulai masuk ke budget dan scheduling. Di sini kita
bisa setupnya itu entah itu daily budget, jadi jumlah uang yang kita keluarkan untuk iklan itu per hari, ataupun lifetime budget. Jadi kalau lifetime budget itu kita kayak bikin limit nih, maksimal, contoh ya, maksimal spend 1 juta untuk periode dari tanggal Juli 9 sampai kita set end date-nya. Misalnya sampai Juli 31, gitu. Itu kita bisa juga mau pakai daily budget 50.000 per hari, atau langsung kayak, oh ya, budgetku untuk campaign ini cuma 1 juta, gitu. Ya udah langsung aja pakai lifetime budget, itu juga bisa. Nah, terus dari metanya itu mereka juga bisa buat estimasi dari target audiens kita dengan budget sekian, itu kira-kira bakal menghasilkan berapa banyak nih daily result-nya. Oh, page-nya ini ternyata kemungkinannya itu mulai dari 13.000 sampai 38.000 per harinya gitu. Terus nanti mereka juga kasih skor, mereka kasih tahu apakah audiens yang kita targeting itu terlalu spesifik, jadi terlalu kecil pool-nya, ataupun malah terlalu luas gitu ya, kayak yang tadi aku sempat mention, yang terlalu jauh banget gitu. Yang idealnya adalah berada di tengah-tengah, jadi nggak terlalu spesifik dan nggak terlalu luas. Biasanya nanti itu muncul di penilaian skor ini warnanya hijau, kalau misalnya um, secara targeting itu udah cukup oke, gitu. Nah, terus di bagian selanjutnya, ini juga ada audience control. Terus biasanya untuk di Meta dan Instagram itu minimum age-nya untuk beriklan itu 21 tahun. Jadi kita nggak bisa targeting uh, di bawah umur itu. Terus untuk advantage audience, ini juga seperti yang tadi aku sempat mention, jadi untuk tools dari Meta namanya advantage itu mereka kasih rekomendasi nih, kira-kira audiens yang oke itu seperti apa sih menurut Meta. Placement juga sama, bisa mereka yang rekomendasi kira-kira di platform apa aja sih yang kira-kira bakal perform bagus gitu. Tapi kita bisa juga matikan rekomendasi ini, jadi kita setup secara manual. Nah, terus selanjutnya itu yang perlu dipilih, ini udah masuk ke bagian ad ataupun bagian kontennya. Nah, di sini kita bisa milih yang pertama Facebook page dan Instagram account-nya ya. Yang pertama itu kita pilih itu dulu. Terus di sini di setup ads-nya itu kita bisa milih kita create ad. Create ad itu maksudnya kita upload konten baru. Jadi upload file mulai dari itu bentuknya misalnya single image, video ataupun carousel, atau use existing post. Jadi di sini kita pilih post yang memang sudah publish di Instagram kita gitu. Nah, kalau kita mau mengumpulkan reach dan engagement-nya di profile kita, lebih baik itu pilihnya yang use existing post. Tapi kalau kita mau beriklan tapi kontennya itu nggak muncul di profile kita, itu kita bisa pilih yang create ad gitu. Jadi dia munculnya cuma pas lagi iklan aja, secara organik di profile account itu nggak akan muncul. Nah, terus lanjutannya itu bisa add media, terus masukin teksnya, dan yang terakhir bisa add destination ya. Ini destination-nya itu bisa ke website atau ke profile account Instagramnya, untuk pas lagi di iklannya itu kan suka ada button yang bisa kita pilih. Nanti buttonnya itu misalnya sign up ataupun learn more. Itu nanti pas lagi orang klik, itu akan diarahkan ke link yang kita jadikan destination. Nah, itu untuk yang Facebook Ads Manager. Terus yang kedua ini kalau kita beriklan di Ad Center. Jadi kalau kita beriklan di Ad Center, ini salah satu
alternatif ya untuk macam-macam beriklan di Meta. Karena kan tadi sempat aku mention ada beberapa cara. Balik lagi ini sebenarnya lebih ke preferensi masing-masing dari ad spesialisnya ya. Jadi apakah mau pakai ads manager ataupun mau pakai ad center di sini, itu balik lagi nanti ke ad spesialisnya. Bedanya apa? Kalau untuk yang ad center ini, kalau menurutku pribadi, itu secara experience mungkin bisa dibilang lebih mudah ya. Tingkat kesulitannya mungkin yang paling kompleks tuh ads manager. Terus yang kedua itu ad center. Yang ketiga yang paling simple itu adalah boost post langsung di platformnya ya, di Instagram ataupun di Facebooknya. Kalau untuk yang di ad center ini, nanti kita tinggal masukin description-nya apa, terus goals-nya juga bisa kita pilih juga di sini. Kalau kita nggak ganti, berarti nanti sifatnya otomatis dari Facebook yang bakal pilih goals kita untuk kita gitu. Terus nanti kita masukin headline-nya seperti apa. Dan button yang kita mau untuk dimunculkan di ads-nya itu seperti apa. Ini contohnya nanti dia bakal ada ad preview juga. Terus ada juga estimasi daily result-nya seperti apa. Nah, terus lanjutannya untuk beriklan itu tadi caranya gimana? Ini selain kita bikin Facebook page, kita juga perlu bikin ads manajernya ya. Bikin ads manajernya itu yang pertama, kalau kita belum punya bisnis portfolio, kita mulai dari bikin bisnis portfolionya dulu. Karena nanti Meta Business Manager ataupun Facebook Business Manager ini akan digunakan untuk mengelola mulai dari page-nya, terus accounts-nya, terus produk katalog, hingga role untuk adminnya nanti. Jadi nanti di satu bisnis portfolio itu bisa berisi beberapa ad account dan beberapa page juga gitu ya. Jadi kita login sekali, tapi kita punya, misalnya kalau untuk yang anak-anak agency kan biasa handle brandnya banyak tuh. Nanti satu bisnis portfolio, nama agensinya, tapi nanti page-nya itu, page brandnya ada banyak. Terus nanti dari setiap page-nya itu punya ad accounts masing-masing contohnya. Nah, terus untuk ad account-nya sendiri itu ada 3 opsi juga. Apakah kita mau ad account yang sudah ada, itu nanti bakal masuk ke bisnis manager. Untuk bisnis yang memang kita yang punya, kita yang owning campaign dan biddingnya gitu ya. Terus bisa juga untuk ad account yang udah ada tapi ada di pihak eksternal ya. Contohnya kita dari agency, terus brand yang kita handle udah punya Facebook page sendiri, udah punya ad account sendiri. Nah, kita bisa request akses aja nih ke ad account-nya instead of kita bikin ad account baru gitu. Dan yang terakhir, kalau memang ternyata klien kita ataupun brand yang kita handle itu memang belum punya ad account, berarti kita harus bikin dulu nih ad account-nya. Kayak gitu. Caranya kayak gimana? Dari businessfacebook.com, di settingnya itu kan nanti ada ad account, itu nanti kita klik accounts dan kita add accounts-nya. Terus yang ketiga itu nanti sebagai admin kita juga bisa add admin ke pihak lain nih, entah itu ke team members kita ataupun ke kliennya, jika kliennya juga pengen lihat nih misalnya gitu dashboardnya. Nah, aksesnya itu bisa full access ataupun partial access ya. Di sini steps-nya nanti bisa lihat dari business setting, terus ke section user, dan add ke people-nya ini. Nah, nanti teman-teman bisa pilih kira-kira akses mana dari toggle ini ya, yang on and off ini. Bisa pilih kira-kira akses mana yang bakal dikasih ke tim member ataupun ke klien. Apakah semuanya atau cuma, oh misalnya contohnya mau kasih aksesnya ke tim CS, berarti kan cukup punya akses untuk balas message aja, ya udah berarti nanti
bagian yang ini yang dinaikin gitu, yang dinyalain. Kalau mau share akses ke digital marketing team, misalnya cuma perlu buat insight aja, itu kita juga bisa set up sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, terus selanjutnya itu, ini kalau kita beriklan di Meta Business Suite ya. Jadi emang kalau kita mau beriklan di Meta itu memang cukup banyak cara-caranya, alternatifnya. Kalau untuk yang ini di Ad Center ini, yang aku kasih lihat ini dalam contohnya itu untuk di desktop ya. Jadi kalau untuk di desktop, kalau kita udah terkoneksi antara Facebook dan Instagramnya, itu nanti pas lagi kita klik create app, itu kita bisa milih mau boost Facebook konten ataupun Instagram konten. Atau ini untuk yang bagian atas ini, boost Facebook konten ataupun Instagram konten itu dari existing konten ya. Maksudnya konten yang udah di-upload di akunnya. Kalau yang di bagian bawah ini seperti create new ads ya. Jadi belum ada kontennya di akunnya, belum dipublish gitu, belum diupload. Nah, ini bisa pakai juga sesuai dengan objektif teman-teman. Lalu cara ya berikutnya yang paling simple ya, bisa dibilang paling simple adalah kalau teman-teman buka Instagram langsung di platformnya, baik itu di desktop maupun di mobile, itu bisa langsung aja klik Add Tools di bagian profile ya. Klik profile, terus nanti klik Add Tools. Di sini teman-teman nanti bisa manage ads-nya di sini gitu. Dan juga bisa lihat insight-nya dari previous ads yang udah pernah dibuat gitu. Nah, nanti untuk create ads-nya itu bisa klik create ad atau ikutin rekomendasi mereka yang udah menjadi top post gitu. Jadi karena performance-nya udah bagus, itu semua di boost lebih jauh lagi, itu bisa langsung lewat sini. Atau kalau mau cara yang lebih simple lagi, tinggal klik dari post yang mau di boost, terus nanti di bagian bawah kanannya ada tulisan boost post. Nah, ini ya, untuk yang create ad itu nanti bisa di-upload ataupun use existing post ya. Kalau untuk use existing post, bisa dengan cara tadi, pilih boost konten pilih konten yang mau di-boost dari profile. Jadi, memang konten yang udah di-upload. Untuk konten yang belum ada, berarti pilihnya upload media for your ad. Nah, terus kita set up daily budgetnya mau berapa nih per hari. Terus untuk durasinya itu kita bisa pilih iklannya bakal terus berjalan terus-terusan atau otomatis sampai kita pause sendiri gitu. Atau kita udah set durasinya di awal. Jadi misalnya dari hari ini sampai 6 hari ke depan. Jadi nanti setelah di hari ke-6 dia bakal otomatis stop. Nah, kalau ditanya mungkin bedanya apa sama kalau kita beriklan lewat Ads Manager. Kalau Ads Manager itu kita bisa schedule in advance gitu. Jadi kita bisa set start date dan end date-nya. Sedangkan kalau untuk yang Instagram Ad Tools yang boost post seperti ini, biasanya tuh langsung dihitung dari hari kita set up sampai durasi yang kita pilih, misalnya 6 hari dari sekarang gitu. Sedangkan kalau kita pakai Ads Manager tadi, kita bisa aja nih set up-nya sekarang, tapi bikin ad campaign-nya itu untuk running bulan depan, kayak gitu. Terus secara objektif dan target audience sendiri, di Instagram Ad Tools ini bisa dibilang lebih terbatas. Karena objektifnya tuh jadinya lebih sedikit ya, ada 3. Visit profile, visit website, atau message gitu. Terus untuk target audiensnya juga kita bisa setting, cuma memang secara setup environment-nya juga lebih terbatas. Kita bisa custom lagi, kita secara manual isi target audiensnya seperti apa, atau mengikuti rekomendasi dari Meta itu sendiri.
Nah, kalau tadi yang di Ads Manager itu nanti kita bisa milih, walaupun bentuk bentuk postnya itu misalnya di feeds, tapi itu kita bisa milih dia akan muncul di Instagram Story, terus di feeds juga iya, terus di Reels juga iya, itu kita bisa bisa pilih juga. Nah, yang terakhir untuk monitoring performance-nya ya. Untuk matriksnya sendiri itu bisa dilihat di Ads Manager. Ini kalau kalau dalam bentuk Ads Manager biasanya kayak gini ya. Pas lagi kita klik dari sisi ad-nya, itu nanti matriks yang keluar, performance-nya akan berdasarkan objektif yang kita pilih. Contohnya ini untuk reach, itu nanti dia bakal munculnya reach, terus ada cost per result, dan amount spent. Gitu. Jadi nanti um, di bagian bawahnya itu baru breakdown secara demografi, usia, dan gender. Dan kalau kita lihat di dashboardnya nanti, itu bakal kelihatan juga impressionnya. Seperti itu. Nah, ini bisa diakses di dashboard Ads Manager ya, pas lagi kita manage campaign. Jadi, matriks yang harus diukur tuh apa aja sih? Ada result, ada reach, ada impression, cost per result, dan ad ranking. Kalau untuk resultnya itu total dari seberapa banyak campaign-nya mencapai goals yang kita mau gitu ya. Tergantung objektifnya apa. Terus kalau reach itu berarti seberapa banyak unique user ya. Jadi bedanya reach dan impression. Kalau reach itu unique user, jadi kalau misalnya ada 10 orang yang lihat iklan kamu, itu artinya dapat 10 reach gitu ya. Kalau impression, dari 10 orang itu mereka dapat iklannya berapa kali. Misalnya satu orang dapat 2 kali, itu berarti impression 20. Contohnya kayak gitu. Terus untuk cost per result itu balik lagi tergantung objektif, bisa bentuknya cost per click ataupun cost per impression. Itu kalau cara ngitung manualnya nanti dari amount yang kita spend dibagi resultnya ya. Itu nanti cost per result. Terus ad ranking ini dari Meta itu mereka bisa bisa kasih penilaian apakah ranking kita tuh kualitinya cukup bagus atau enggak gitu. Karena itu mempengaruhi performance juga. Dinilai bagus atau enggaknya itu dari kelengkapan ini sih, kelengkapan kontennya, terus kayak kopinya, apakah sesuai dengan guidelines mereka atau enggak gitu. Terus untuk do's and don'ts-nya, untuk Meta Ads sendiri, karena sekarang tuh kebanyakan orang kalau main sosial media di HP, jadi kita jangan hanya mementingkan desainnya itu secara desktop, tapi juga harus pentingkan secara mobile juga. Terus dari yang kedua itu tipsnya, kalau teman-teman memang benar-benar masih baru di Facebook Ads, mungkin bisa start small dulu, coba-coba dulu sebelum langsung pakai budget yang gede. Jadi lihat dulu kira-kira yang mana nih yang works gitu. Bisa bisa tes juga, eksperimen juga. Tipe konten apa yang kira-kira cocok untuk brandnya. Terus dari sisi tipe konten, biasanya kalau berdasarkan pengalaman aku, video konten tuh engagement-nya kalau diiklanin lebih besar dibanding yang bentuknya statik. Lalu untuk audiensnya, targetingnya itu bisa dibuat sesuai dengan persona masing-masing brand ya. Jadi dibanding kayak menggarami lautan, kita coba lebih lebih mindful lagi gitu saat kita bikin targeting audiensnya. Nah, yang tadi yang terakhir, kalau untuk performance marketing memang salah satu cara untuk bikin iklan yang bagus tuh kayak gimana sih? Ya kita memang harus banyak eksperimen, mulai dari fotonya, mulai dari kopinya, ataupun call to action ya. Karena setiap brand balik lagi tuh beda-beda treatmentnya. Terus untuk don'ts-nya ini based on pengalaman juga ya. Pas lagi kita running ads, itu harus
sering-sering dimonitor. Karena kalau nggak takutnya kita lupa set untuk, apalagi untuk yang iklan yang sifatnya bukan yang dari Facebook Ads Manager yang ada end date-nya. Kalau yang kita pilihnya yang ada di Ad Tools, terus run this ads, nanti I pause it, terus kita lupa. Kita lupa nih, misalnya lupa matiin, itu budgetnya bakal ke-spend terus gitu. Jadi itu harus hati-hati di situ. Terus yang kedua, dari sisi konten itu, pemilihan visual dan juga kopinya itu harus yang menarik dan juga simple dan mudah dimengerti gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak kata-katanya yang ibaratnya orang pas lagi baca juga nggak ngerti gitu. Terus yang ketiga, don'ts-nya itu adalah jangan target audiens yang asal-asalan gitu ya. Karena kalau kita targetinnya terlalu broad, itu nanti ad spend-nya lebih besar, tapi result yang dicapai itu tidak optimal gitu. Dan yang terakhir, kalau kita kasih destination URL, untuk landing page-nya itu usahakan memang relevan dan juga user friendly dan match the ad content. Maksudnya di sini selain websitenya bisa diakses, terus UI UX-nya bagus, selain itu URL destination-nya juga harus match dengan ads-nya sih, karena kan kadang ada iklan-iklan yang misleading ya. Jadi iklannya kontennya tentang apa, tapi pas lagi kita klik diarahkannya ke website apa gitu kan. Contohnya kayak gitu. Nah, ini aku mau kasih lihat contoh-contoh ads ya. Di sini ada Instagram ads, terus ada juga, ada 3 ya. Ada yang Instagram ads yang pertama ini, itu dia secara langsung hard selling, dan ini untuk promotional content gitu ya. Jadi kayak udah kasih tahu nih, dari brand ini bakal diskon gitu. Terus di sini pas lagi diklik, itu tuh mereka direct langsung ke produk katalog yang ada di Instagram. Jadi secara jernih bisa dibilang cukup simple dan short gitu ya. Jadi orang nggak perlu repot-repot dari lihat iklan, terus mereka misalnya harus pindah platform dulu nih dari lihat iklan Instagram karena jualannya, contoh ya. Karena jualannya misalnya di website ataupun di e-commerce, mereka harus pindah platform dulu baru beli gitu. Tapi kalau ini, kalau untuk orang yang udah biasa misalnya beli di Instagram ataupun di Facebook, mereka bisa langsung beli di sini gitu. Terus yang kedua contohnya itu iklannya, yang kedua dan ketiga ini iklannya ini ya, minim kata-kata ya, jadi nggak ada copywriting sama sekali. Kadang-kadang bentuk iklan-iklan kayak gini juga bisa works kok. Jadi nggak harus semua iklan itu harus ada copy text-nya, tapi bisa juga yang visual aja, karena kalau untuk yang pet ini kan lumayan self-explanatory ya. Jadi kayak orang tahu, oh ini untuk grooming pets gitu. Terus kalau yang ini, oh untuk balai gitu. Itu contoh iklannya. Oke, terus selanjutnya ini aku mau kasih beberapa contoh aja ya. Contoh iklan yang bagus dan yang kurang bagus, kurang optimal itu seperti apa sih? Jadi kalau dari experience-ku, iklan yang bisa dibilang bagus itu adalah iklan yang bisa menarik perhatian orang pas lagi baca dalam sekali gitu, sekali lihat gitu ya. Terus iklannya itu juga clear dan simple, jadi orang gampang mengerti. Dan yang ketiga itu, iklannya itu mendorong orang untuk melakukan action, entah itu beli ataupun follow gitu ya. Karena kan percuma ya kalau kita iklan tapi orang nggak melakukan apa-apa, jadi goals-nya itu tidak tercapai gitu kan. Nah, ini kenapa bisa dibilang iklannya itu yang Bloomberg ini oke gitu. Karena dari sisi, walaupun desainnya itu simple dan clean, dari sisi copy mereka bisa dibilang sangat jelas gitu. Orang pas lagi lihat itu langsung tahu, oh lagi diskon nih dari $34 sekarang jadi 0,99 gitu. Terus
di bagian bawah kopi ini kayak call to action-nya itu sangat clear dan ada time urgency-nya gitu. Karena dibilangnya ini all in time offer. Terus kalau diklik itu masuknya kemana? Oh, subscribe gitu kan. Terus yang ini ada iklan yang kedua tuh dari IKEA. Kalau dari sisi iklan itu secara visual cukup playful karena pas lagi kita lihat dari jauh kita kirainnya ini vitamin kan, vitamin untuk tidur. Tapi pas lagi kita lihat secara detail, oh ternyata ini jual itu loh, bantal loh gitu. Terus kopinya juga playful tapi concise gitu ya, kayak tomorrow starts tonight gitu. Itu contohnya ya untuk yang iklan-iklan yang bagus. Terus selanjutnya itu iklan yang kurang optimal. Itu ciri-cirinya apa aja sih? Yang pertama complicated ya, jadi kayak kompleks banget nih pas lagi dilihat. Kok banyak banget ya, misalnya banyak banget tulisannya. Terus jadinya susah untuk mengerti ini mau jual apa ya gitu. Soalnya gambarnya kayak orang lagi di kafe, tapi teksnya custom website gitu kan. Jadinya kurang, kalau kita nggak lihat secara detail, pas lagi kita lihat secara sekilas aja jadi kurang jelas sih. Kirain cafe, tapi terus ternyata ini building custom website. Tapi di bagian sininya senior living, jadi kirain apakah ini iklan untuk cafe, untuk website, ataupun untuk mempromosikan senior living. Itu kan kurang jelas tuh. Terus contoh karakteristik iklan yang kurang baik juga itu misleading, clickbait, terus tidak sensitif secara culture, inappropriate ataupun nggak sopan gitu ya, ataupun provoking. Nah, contohnya itu yang lain, yang kedua itu ada iklan yang ini. Ini spikes your best friends act knock when they are not looking. Jadinya kan kalau kita baca secara sekilas, kesannya tuh kayak kayak mempromot something yang seharusnya tuh tidak baik gitu. Padahal dia sebenarnya tuh ini iklan untuk baju sih gitu. Cuma kayak secara copy uh, tidak sensitif dan inappropriate, terus secara objektif juga jadinya tidak tercapai karena kurang nyambung gitu antara visual, copy, dan produk yang mereka jual gitu. Resultnya apa sih kalau kita bikin iklan yang kurang baik? Itu bisa menurunkan reputasi brand, terus bisa buat customer jadi uh, itu ya, jadi kayak nggak suka gitu kan. Atau bahkan kalau misalnya iklannya benar-benar parah yang sangat ofensif, itu bisa juga malah backfire dan brand kita bisa disu gitu. Itu contoh-contohnya. Nah, nah ini aku mau nanya pendapat teman-teman. Kalau menurut teman-teman, ini iklan ini kira-kira bagus atau kurang bagus? Boleh di-share di kolom chat ya. Atau kalau ada yang mau on mic juga boleh. Oke, ada bilang bagus ya. Good ads ya, menarik perhatian, kreatif, lucu, engaging ke audience. Oke, good ads karena spike curiosity. Ya, 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 ya. Ya, aku setuju sih. Kalau dari sisi secara lihat secara sekilas gitu ya, lumayan langsung grab our attention. Kenapa? Karena dari sisi visual dia menarik, terus dari sisi copy mereka playfulnya itu adalah mereka pakai nama-nama artis yang memang udah cukup terkenal ya, kayak Dwayne Johnson, terus Serena Williams. Tapi sebenarnya di balik itu mereka tuh nggak mengarahkan ke orang tersebut gitu, karena di bawahnya tuh ada asterik. Jadi mereka cuma pakai orang-orang yang memang namanya sama-sama dengan artis tersebut kayak gitu. Tapi so far
ini cukup menarik perhatian ini sih, publik sih, dari iklannya serial ini. Terus kalau yang ini gimana menurut teman-teman? Apakah ini good ads atau bad ads? Sambil ini nih nontonin Alin nih. Alin. Iya, Siapa itu? kalau Lagi live juga nih. Iya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau yang ini gimana teman-teman? Ini ada menurut kalian ini bad atau bagus? Ini iklannya ini ya, McD sama Burger King ya. Oke. Oke. Oke, malah pada merasa malas baca ya. Oke. Oh, kalau menurut Kak Angel ini good ads. Oke. Ya, jadi kalau untuk McD dan Burger King sendiri memang mereka itu di dunia advertising mereka udah terkenal punya kayak rivalry nih. Jadi setiap kali nanti kalau teman-teman ada waktu coba cari di Google ya, bisa cari McD versus Burger King advertising. Jadi mereka memang suka balas-balasan ads gitu. Yang print ads. Dan ini tuh salah satu latest campaign mereka itu sekitar pas lagi awal-awal ChatGPT mulai booming. Kan kalau ChatGPT kita pas lagi kita nanya apa, mereka bisa kasih ini ya sesuai promptnya itu mereka bisa kasih jawaban kan. Nah ini sebenarnya ads-nya itu formatnya kenapa panjang? Karena seolah-olah yang jawab tuh ChatGPT. Makanya di sini ada answered by ChatGPT. Jadi awalnya McD bikin iklan ini, terus dari Burger King mereka bales iklan ini. Nah terus biasanya tuh selalu McD versus Burger King kan. Nah kebetulan di saat itu Subway ikutan gitu. Dia ikutan perang ini lah, rivalry antara McD dan Burger King. Dan memang lucunya kalau untuk yang Subway itu secara kopi dia lebih concise ya, lebih pendek. Terus dan dia langsung kasih tahu nih perbedaannya tuh apa dari antara McD sama Burger King kan sama-sama jual burger. Kalau Subway langsung ngomong kayak oh kita kelebihannya kita sandwichnya tuh foot long gitu. Oke, teman-teman makasih ya atas jawabannya. Dan sebelum di akhirnya ini aku ada conclusion dulu dari kesimpulannya. Yang pertama, sebelum kita ini nanti sesinya belum berakhir, jadi setelah ini kita bakal ada quiz dan ada quiznya berhadiah. Terus ada juga sesi tanya jawab dan live demo gitu ya. Nah, kesimpulannya apa? Jadi kalau untuk kita beriklan itu, yang pertama, yang paling penting kita harus define ataupun menentukan objektif utamanya dulu. Apakah itu untuk brand awareness, lead generation, ataupun sales. Itu harus clear di awal. Karena bedanya dengan organik, kalau paid ads itu kita benar-benar sesuai yang kita spend gitu ya. Terus yang kedua itu, kita harus tahu audiens kita dengan jelas. Jadi, cari tahu dulu nih, research dulu tentang demografiknya. Kira-kira tinggalnya di kota mana aja, terus kesukaannya mereka apa aja, terus behaviornya kayak gimana, supaya ads kita itu memang sampainya ke orang-orang yang tepat di sini artinya punya potensi untuk membeli gitu ya. Dan yang ketiga itu sering-sering monitor performance-nya. Karena pas lagi kita running ads, kita harus track ya dari sisi spending-nya apakah udah on budget atau enggak. Jangan sampai kan ads-nya tuh over budget gitu ya. Karena kita lupa matiin misalnya. Atau karena kita salah masukin daily budget. Aku pernah gitu, salah masukin daily budget. Terus kita harus track key metrics-nya seperti CTR, itu click to rate, jadi berapa persen persentase orang ngeklik gitu ya, sama cost per click, dan juga
conversion lainnya kayak gitu. Nah, terus kalau mau mulai belajar dari mana? Itu ada banyak resource-nya. Mungkin selain dari ikut kelas-kelas gini, teman-teman juga bisa. Kalau mau training tuh Facebook Blueprint ini langsung dari Facebook-nya. Bahkan mereka punya sertifikasinya. Jadi nanti ada meta certification, baik itu untuk digital marketing ataupun media planner. Terus untuk teman-teman yang lebih suka bacanya dalam bentuk artikel atau mengalami kayak ada isu di ads-nya, itu bisa ke Facebook Help. Ini di sini ada artikel banyak banget gitu untuk solving problem teman-teman. Kalau itu masih buntu juga, terakhir itu bisa kontak support di link ini. Jadi business support home. Jadi nanti teman-teman bisa kontak langsung ke representatifnya Meta kayak gitu. Oke. Oke, sebelum kita lanjut nanti ke Q&A, aku mau adain ini dulu nih, quiz. Mungkin teman-teman bisa, kalau bagi yang mau ikutan, bisa scan barcode ini, atau ke Slido, ke website Slido, terus masukin kode ini. Gitu. Ini masih kelihatan ya teman-teman ya? Aman kok, jangan dikecilin lagi. Oh, oke. Aku mau nyalain Slido-nya nih, Kak. Nanti kalau udah pada mulai scan barcode, baru aku pindah ini ya, pindah slide ya, ke Slido biar bisa nyala. Kayaknya belum pada yang ikut ya. Bentar, aku nyalain dulu. Wait ya. Tuh. Oke. Wait ya, aku sambil tulisan juga. Ini udah ada beberapa sih yang ikut, ada udah 4. Kita sambil nungguin ya yang lain ya. Nanti yang menang dapat saldo GoPay 100.000. Ayo, masih ada yang mau ikutan dari teman-teman yang lain? Kita tunggu 2 menit lagi ya, Kak ya. Habis itu kita mulai ya. Oke. Oke, 1 menit lagi ya.
Oke, kita start ya kuisnya. Karena sudah 8:23. Jadi nanti bakal ada 5 pertanyaan, terus dari teman-teman bisa langsung pilih jawabannya aja. Yang paling cepat menjawab dan jawabannya benar itu nanti ada leaderboards-nya. Udah siap ya teman-teman? Kita mulai. Kita mulai sekarang ya. Oh, oke. Pada jawabnya benar-benar semua nih. Ini pertanyaannya masih gampang. Nah, ini leaderboards-nya. Kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Oh, oke. Mayoritas jawabnya masih benar ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Mayoritas ini ya udah pada pintar-pintar nih kayaknya nih, Kak Erwin. Mantap. Pertanyaan keempat. Wah, ini jago-jago nih. Wow, Mas Samsul yang pertama nih. Ini pertanyaan terakhir ya guys. Ini yang menentukan pemenangnya. Oke. Ya, jadi selamat ya untuk Mas Dion. Nanti bisa kontak aku personal, bisa lewat Instagram ataupun LinkedIn dengan nama yang sama ya untuk klaim hadiahnya. Oke. Oke, kalau gitu sekarang mungkin Kak Erwin kita bisa langsung ke Q&A aja ya. Boleh. Teman-teman dibuka Q&A, siapa yang mau Q&A? Oke. Sebelumnya saya bahas ini Mama Mas Dedi. Mas Dedi kalau offline untuk Google Ads ataupun apa mungkin ya nggak akan ada sih mungkin ya. Karena kenapa? Karena kalau untuk yang kayak begini itu butuh rekaman sih. Jadi biar lebih enak kita pakai Zoom meeting aja sih. Tuh. Jadi kalau mau yang itu kita paling SEO aja. Ada yang mau tanya lagi silakan. Halo. Ini ada yang nanya nih Kak, apa terakhir sih sebenarnya. Kalau di UMKM itu Samsul 500.000 aman nggak? Kalau di bawah 500.000 per hari. Daily budget.
ini ya Ya, dari dari Mas. budget UMKM di bawah 50.000. Kalau di bawah 50.000 kayaknya masih kurang sih kalau buat dari Eh, di bawah 50.000. Sebenarnya sih tergantung dari yang pertama tergantung dari objektifnya ya Mas Samsul. Objektif misalnya mau reach ataupun impression ataupun engagement dan maunya sejauh apa. Karena biasanya kan dari brand maupun di UMKM mereka juga punya mungkin target ya ataupun KPI yang harus dicapai gitu. Kalau di bawah 50.000 itu dari sisi reach-nya itu ataupun engagement-nya biasanya cukup terbatas sih. Karena kalau aku yang biasa running minimal tuh itu udah paling minimal 50.000 sih kalau untuk daily budget. tergantung banyak adset-nya juga ya. Kalau setting banyak ya nggak mungkin bisa bagi 50.000. Iya, tergantung juga ya, tergantung berapa banyak adsense-nya, terus kayak seberapa lama durasi ads-nya, Oke. gitu ya. Itu jawaban untuk Mas Samsul, semoga menjawab. Betul. Boleh di-share gak rekamannya? Kalau untuk yang ini kemungkinan besar kita share di YouTube. Tapi kalau misalkan nanti ada Google Ads atau apa, kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar itu berbayar tapi nggak mahal, tapi buat rekaman doang. Kemungkinan besar. Karena kenapa? Karena saya menghargai orang yang mau datang gitu aja sih. Tapi nggak mungkin mahal teman-teman kalau bisa. Untuk budget pertama berapa harus besar dulu nggak, Kak Aileen? Um, ini ya untuk budget ads sebenarnya nggak harus besar sih, bisa dimulai dari kecil-kecil dulu. Malah kalau menurutku kalau memang benar-benar baru di Facebook Ads ataupun Instagram Ads, mulai dari nominal terkecil dulu aja. Kayak misalnya 50.000 per hari, terus coba runningnya 3 hari atau seminggu gitu. Kalau untuk pengen gather insight, sebenarnya kalau bisa tuh minimal running, minimal banget itu seminggu sih. Baru baru kelihatan kayak reach yang dicapai berapa, engagement berapa gitu. Karena kalau running sehari 2 hari, kalau ditanya bisa atau enggak, bisa aja sih. Cuma secara impact mungkin belum terasa gitu ya. Thank Jadi you tergantung. pertanyaannya Mas Yana. Ini Mas Burhan mau tanya Kak, menurut Kakak lebih baik konten yang clean tapi informasinya rancu atau konten yang cukup ramai tapi informasinya detail? Ramai itu banyak tulisan gitu ya, gambar gitu. Hmm, oke. Konten yang clean tapi informasinya rancu atau konten yang cukup ramai tapi informasinya detail. Jadi sebenarnya kalau untuk konten sendiri kita bisa akalin sih dari sisi kalau misalnya untuk visualnya ya contoh. Kalau untuk visualnya mungkin secara looks lebih baik clean dan nggak terlalu banyak teks kayak yang tadi contoh bad ads ya. Karena kalau misalnya terlalu banyak teks di visual juga orang agak malas baca kan. Nah, tapi kita bisa akalinnya gimana? Contohnya dengan memanfaatkan misalnya detailsnya itu bisa ditaruh di caption. Jadi secara informasi ya lumayan detail. Atau kita bisa juga mengarahkannya ke landing page kita gitu. Tapi gimana caranya kita harus bisa bikin iklan, konten iklan yang bikin orang penasaran dan mau ngeklik untuk baca selanjutnya gitu di website ataupun di captionnya. Kayak gitu sih, Mas Burhan. Oh kalau leads sih Mas, ini budgetnya dibilang besar juga enggak ya kalau nyari leads ya, budget besar sih gitu. Tips saya itu Mas, kalau nyari leads itu nggak tahu kalau Aileen setuju apa enggak. Lebih bagus nyari lookalike. Kalau lookalike-nya udah dapet, itu enak banget sih. Benar nggak Lin? Kalau buat Iya, nyari iya karena biasanya kalau yang look like kan kita udah tahu ya, oh ternyata targetnya langsung orang kan. orang karakteristik ini nih yang kira-kira bakal beli ataupun bakal pakai jasa kita gitu. Jadinya Betul. yang ditargetin secara otomatis ya orang-orang yang punya um, similarity di sisi karakteristik itu gitu. Jadi potensi untuk mereka convert itu lebih tinggi lagi. Betul. Kamu tanya, oh ya ini udah ya. Kalau CTR di atas 1% tapi CPN atau CPR-nya mahal itu berarti iklan kita jelek.
iklan CTR di atas 1%, tapi CPM dan CPR-nya mahal. Tergantung. Mungkin aku nggak bilang jelek sih, mungkin lebih ke arah belum optimal kali ya, belum optimal aja gitu. Karena kalau iklan yang optimal tuh secara CTR itu tinggi gitu, misalnya di atas 5%, atau kalau yang bagus tuh bisa sampai 7%, 8%. Ini kalau yang Meta ya. Terus secara cost per impression dan cost per result, kita kan pengennya sebisa mungkin itu semurah-murahnya gitu ya. Jadi ini tergantung lagi nanti pada objektif dan target audiens ya. Kalau kita targetingnya itu efektif, itu nanti cost per impression dan cost per resultnya itu bisa lebih murah gitu. Kalau dari aku sendiri, aku pernah sampai cost per impression, cost per resultnya itu di bawah 100 perak juga pernah gitu. Nah, tergantung, semua mesti dicoba ya. Oke, thank you. Nah, nih terakhir nih amal dari Duka. Misalnya setelah running ads seminggu, didapat data di jam tertentu ads-nya tidak efektif, maka apa yang kalian lakukan dan apakah akan aktifin ads jam efektif saja atau gimana? Oke. Thank you pertanyaannya, Lu. Jadi kalau kita udah tahu nih data insight-nya, kira-kira ads-nya tidak efektif, yang pertama mungkin analisa dulu dari sisi apa yang kira-kira bikin ads-nya nggak efektif. Kalau di sini kan dibilangnya jam tertentu ya. Nah, di situ berarti kita bisa coba eksperimen sih. Apakah kalau kita ganti jamnya, dari resultnya itu bakal berubah atau enggak gitu. Karena kalau kita lihat insight dari Instagram ataupun Facebook account kita sendiri, itu nanti kita bisa lihat active hours dari followers kita tuh seberapa banyak gitu. Terus habis itu kita juga bisa refer ke data kira-kira active hours. Karena kan kalau ads biasanya untuk reach yang di luar followers ya. Kita bisa lihat juga active hours dari user yang ada di Indonesia gitu misalnya. Contohnya itu di jam berapa, karena biasa tiap negara tuh beda-beda. Dan kita coba running ads di jam-jam yang kira-kira tuh bakal efektif gitu. Jadi untuk kayak A/B testing ya ibaratnya, elemennya juga lumayan banyak sih. Kadang bisa lihat dari jam, dari hari, terus bisa juga dari sisi kontennya, baik itu visual ataupun kopinya, itu juga bisa dieksperimen untuk A/B testing sih. Jadi kalau untuk tips running ads itu memang harus sering-sering eksperimen sih. Jadi kalau yang misalnya ads campaign A ini kurang optimal, nanti coba lagi di campaign B, kalau kita ganti settingannya itu seperti apa gitu hasilnya. Oke, Wah, udah thank banget. you. Lagi teman-teman? Suatu ada pertanyaan lagi. Ini ada dari Kak Angel. Apakah zona waktu mempengaruhi efektivitas ads? Contoh saya di Manado dan ingin targetnya di Jakarta juga. Enggak. Menurut Enggak Kak kan? Erwin enggak ya? Enggak lah. Itu kalau waktu. Karena kan orang beda-beda semua targeting. Tergantung targeting sih, bukan tergantung jam. Iya. Soalnya kalau kalau pas lagi kita target audiensnya misalnya Kak Angel di Manado, terus pengen targetnya di Jakarta. Selama kita setupnya kan WIB berarti ya di Jakarta. Setupnya sesuai dengan yang active hours untuk usernya, itu nggak akan ada masalah sih. Jadi nggak ada masalah. Iya betul. Tergantung target dan isi konten campaign. Betul betul. Tergantung dan target. Iya, soalnya based on pengalaman aku nih, aku kan sempat ada handle brand yang untuk dewasa gitu ya. Itu malahan memang secara usernya itu aktifnya kalau malam-malam gitu. Jadi balik lagi sih tergantung dari brand yang dipegang sama isi kontennya apa. Kak Angel jangan lupa follow digital top line ya Kak Angel, biar dapat update-update buat itunya. Udah
Udah dong Angel. Ternyata udah deh. Oke deh kalau gitu. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada lagi, saya mau give applause, thank you banget buat Kak Ailin buat materinya hari ini. Bagus banget materinya, pemaparannya udah terperinci banget sih buat ininya. Thank you ya Ailin buat ininya. Iya Angel, tunggu roadshow di Manado. Mudah-mudahan ya kita ke Manado. Nanti bawa Kak Ailin juga dah kalau ada. Ambil Amin Mbak, ya. kita ke Manado bareng. Amin, 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 amin. Ya, itu aja sih dari saya. Sekali lagi thank you ya buat Kak Ailin dan thank you banget buat yang lain. Materinya, recordingnya akan dikirim ke email masing-masing yang tadi. Nanti udah dikirim. Nanti Thank dikirim you buat itu. banget Kak Erwin juga untuk kesempatannya Iya. nih bisa sharing bareng teman-teman.